Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar materi ekonomi kelas 10. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang peranan dan pelaku kegiatan ekonomi. Seperti kita lihat dalam gambar, kita nanti akan belajar tentang peran dari perusahaan atau rumah tangga, produsen, peran rumah tangga keluarga atau konsumen, peran dari pemerintah, dan hubungan antara penggerak kegiatan ekonomi tersebut. Ya, kita lanjutkan. Kita mulai dari yang pertama adalah peran produsen. Peran produsen yang pertama adalah sebagai penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi ya. Seperti definisi produsen adalah menghasilkan barang dan jasa, sehingga peran produsen yang utama adalah menghasilkan barang atau jasa. Peran yang kedua adalah sebagai pemakai atau pengguna faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Artinya peran produsen di sini seperti gambar ini adalah misalkan pabrik atau perusahaan, ini adalah memakai atau menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Masih ingat faktor produksi? Ya, faktor produksi adalah terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan skill. Atau faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi. Peran produsen yang berikutnya, yang nomor 3, adalah dapat mengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berarti produsen akan bisa memberi masukan pada pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan. Peran produsen yang keempat, memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ini peranan produsen. Karena di sini adalah fungsi produsen sebagai distributor, ya, memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang nomor 5, peran produsen adalah untuk meningkatkan PDB sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Kenapa kok bisa meningkatkan PDB? PDB nanti akan dipelajari di kelas 11. Intinya adalah produsen meningkatkan pendapatan masyarakat dan sehingga akan bisa meningkatkan kemakmuran bangsa. Ketika pendapatan masyarakat tinggi, maka pendapatan domestik juga akan tinggi. Nomor 6, peran produsen adalah sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi di bidang produksi barang atau jasa. Ya, ini meningkatkan inovasi, artinya membuat barang atau jasa menjadi berkembang atau ada perubahan menjadi ke arah yang lebih maju, lebih modern, atau menjadi inovatif, atau ada perubahan yang lebih bagus. Peran produsen yang ketujuh, melakukan pembayaran faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, maksudnya apa? Setelah produsen mendapatkan faktor produksi, maka harus membayar. Ya, membayar faktor produksi itu kepada siapa? Ya, kepada konsumen, kepada rumah tangga keluarga. Sehingga ketika rumah tangga keluarga ini bisa sejahtera, maka secara otomatis maka kesejahteraan masyarakat secara umum juga akan meningkat. Baik, sekarang kita lanjutkan. Peranan konsumen atau rumah tangga keluarga. Ini kita bisa lihat keluarga, ada keluarga kecil yang bahagia, ada bapak, ada ibu dengan 2 anak, 2 putra sedang makan bersama. Peranan konsumen yang pertama sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Ya, sesuai dengan definisi konsumen adalah memakai barang atau jasa. Ini yang pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Seperti di sini, ini berarti memakai barang jasa, ini memakai barang, menggunakan barang atau menghabiskan barang. Di sini ada nasi, ada lauk dan sebagainya. Ini menghabiskan barang. Ada buah. Peran konsumen yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi.
Faktor produksi kemarin adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan proses produksi, segala sesuatu yang digunakan untuk membuat barang atau jasa. Ini ada alam, sumber daya alam, tenaga kerja itu masuk sumber daya manusia, ada modal, dan ada pengusaha atau skill. Yang nomor 3, peran konsumen adalah dapat mengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Ya. Konsumen ini bisa mengaruhi kebijakan pemerintah, misalkan ketika ada barang atau jasa yang tidak bagus kualitasnya, bisa mengaruhi kebijakan melalui lembaga konsumen Indonesia, misalkan nanti akan memberi masukan kepada pemerintah tentang standarisasi mutu barang atau jasa. Yang nomor 4, peran konsumen adalah memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Artinya ketika konsumen itu memerlukan barang, pasti dia akan membeli barang dan jasa. Yang terakhir, nomor 5, peran konsumen adalah dapat menaikkan harga faktor produksi. Artinya dapat menaikkan harga sewa, menaikkan harga upah, menaikkan bunga dan laba. Ini peran konsumen. Selanjutnya, ini masih sama. Kita ringkas untuk peranan rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Yang pertama adalah, ini ringkasannya ada 4, pemasok faktor produksi, pemilik faktor produksi yang menggunakan faktor produksi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Peran rumah tangga yang kedua, menerima sewa, upah, bunga, dan laba. Rumah tangga konsumen akan menerima sewa ketika dia menyewakan gedungnya, tanahnya, misalkan bangunan, misalkan. Rumah tangga konsumen akan menerima upah ketika dia bekerja, karena ini tenaga kerja termasuk sumber daya manusia. Ketika rumah tangga konsumen bekerja, maka dia akan mendapatkan upah. Ketika rumah tangga konsumen itu memiliki modal, yang misalkan katakanlah dimasukkan dalam bank atau investasi, maka rumah tangga keluarga tersebut akan mendapatkan bunga. Jadi bunga ini hasil dari modal. Terus rumah tangga konsumen akan mendapatkan laba atau keuntungan karena dia melakukan usaha. Nah, ketika melakukan usaha itu memerlukan skill, keahlian, karena keahlian ini akan mendatangkan laba atau profit. Peran rumah tangga konsumen yang berikutnya adalah sebagai konsumen, artinya kalau konsumen itu apa? Konsumen ya memakai barang dan jasa. Seperti definisi rumah tangga konsumen. Yang terakhir adalah membayar pajak. Rumah tangga konsumen itu membayar pajak melalui apa? Misalkan bayar pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Jadi intinya rumah tangga konsumen perannya ada 4: pemasok faktor produksi, menerima sewa, upah, bunga, dan laba sebagai konsumen, dan sebagai pembayar pajak. Ya, sekarang inti dari peranan produsen. Peranan produsen atau peranan perusahaan. Yang pertama sebagai produsen. Produsen itu berarti menghasilkan barang atau jasa. Kita lihat seperti dalam gambar. Ini adalah sebuah dari padi. Terus nanti ini menghasilkan gabah, dari gabah menghasilkan beras. Ya, ini produsen. Peranan perusahaan yang berikutnya adalah sebagai distributor, menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Termasuk seperti ini termasuk fungsi distributor. Kenapa? Ini dari petani dibeli oleh ini slab, perusahaan slab, terus dari gabah jadikan beras, terus dimasukkan dalam karung, kemudian dijual lagi ke konsumen. Ini berarti pendistribusian, menyalurkan beras atau gabah dari petani kepada konsumen. Berikutnya, peran perusahaan adalah sebagai agen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perusahaan seperti ini banyak karyawan yang mendapatkan hasil, mendapatkan pendapatan, sehingga pembangunan bisa merata. Terus yang berikutnya,
peran perusahaan adalah membayar pajak. Ya, perusahaan seperti ini juga membayar pajak ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Terakhir sebagai konsumen, ya. Perusahaan juga sebagai konsumen, artinya perusahaan juga memakai barang atau jasa. Contohnya ini perusahaan seleb misalkan seperti ini juga memakai apa? Ini harus membeli alat nih. Dia juga membeli beli bahan untuk menjalankan mesinnya, misalkan solar dan sebagainya. Berarti dia membeli solar juga, dan dia juga harus memberi makan kepada karyawannya. Berarti perusahaannya juga melakukan konsumen, menjadi konsumen juga. Jadi intinya peranan perusahaan adalah sebagai produsen, sebagai distributor, sebagai bangunan, membayar pajak, dan sebagai konsumen. Ya, oke, berikutnya sekarang peranan pemerintah. Peranan pemerintah itu ada 4. Sebagai pengatur, artinya pemerintah membuat peraturan, membuat undang-undang untuk membuat kegiatan ekonomi itu berlangsung dengan baik, agar barang dan jasa itu bisa tercukupi dengan baik dengan harga yang stabil. Nih. Yang berikutnya sebagai produsen, artinya pemerintah juga membuat barang atau jasa melalui badan usaha milik negara, misalkan melalui PLN listrik. Berarti pemerintah memproduksi listrik, ada PDAM dan sebagainya. Berikutnya sebagai investor, pemerintah juga melakukan investasi, menanamkan modal kepada siapa? Ya kepada perusahaan milik negara ataupun pada perusahaan-perusahaan swasta atau masyarakat. Pemerintah juga memberikan pinjaman, memberikan modal kepada UMKM misalkan. Itu berarti sebagai investor. Yang terakhir sebagai konsumen, pemerintah juga harus melakukan pembelanjaan barang atau jasa kepada pegawai-pegawainya. Misalkan contohnya untuk transportasi, pemerintah membeli kendaraan bermotor, membeli mobil dan sebagainya, mobil-mobil dinas dan sebagainya. Itu berarti sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri itu artinya apa ya? Ini bisa perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri ataupun orang-orang yang di luar negeri. Yang pertama sebagai konsumen, artinya apa? Artinya masyarakat luar negeri itu membeli barang atau jasa yang berasal dari negara kita, baik dari perusahaan ataupun dari masyarakat. Yang kedua sebagai produsen, artinya masyarakat luar negeri itu mengirimkan barang atau jasa yang kemudian dipakai oleh masyarakat dalam negeri kita. Nah, sehingga ketika peran masyarakat luar negeri sebagai konsumen dan produsen ini mengakibatkan terjadinya perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Nah, artinya ekspor itu apa? Ekspor itu artinya masyarakat dalam negeri memproduksi barang yang digunakan oleh masyarakat luar negeri. Berarti masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Sedangkan impor adalah barang yang dari luar negeri yang diproduksi oleh masyarakat luar negeri dipakai oleh masyarakat dalam negeri. Atau impor berarti barang itu masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Yang terakhir sebagai investor, masyarakat luar negeri, bisa perusahaan, bisa negara, ini bisa corporate, itu melakukan investasi modal ke masyarakat, ke dalam negeri, misalkan untuk pembangunan jalan tol, misalkan pembangunan perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan yang besar yang memerlukan modal dan memerlukan teknologi yang tinggi. Ini biasanya berasal dari investor dari luar negeri. Kita lanjutkan. Sekarang hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen atau perusahaan ini dalam bentuk diagram. Rumah tangga perusahaan ini kuncinya. Rumah tangga perusahaan tanda panahnya keluar. Kalau keluar itu berarti menghasilkan. Menghasilkan apa? Ya, menghasilkan barang dan jasa.
perusahaan atau produsen atau pabrik itu mengeluarkan, tanda panahnya keluar loh, ini lihat, keluar, mengeluarkan barang dan jasa, memproduksi barang jasa, menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasanya ini dipakai oleh rumah tangga keluarga. Barang dan jasa ini tanda panahnya masuk ke rumah tangga keluarga. Berarti barang dan jasa ini dipakai rumah tangga keluarga, atau rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen memerlukan barang dan jasa. Contohnya misalkan ini kita perusahaan mengeluarkan kain atau menghasilkan kain. Nah, kain dibeli oleh rumah tangga keluarga. Karena rumah tangga keluarga sudah membeli kain, maka harus mengeluarkan, ini tanda panahnya keluar, rumah tangga keluarga mengeluarkan uang untuk belanja kain. Nah, belanjanya ini, uangnya itu larinya kemana? Ini tandanya ini masuknya ke perusahaan. Artinya uang yang dibelanjakan dari rumah tangga keluarga, uang yang dikeluarkan dari rumah tangga keluarga akan diterima oleh rumah tangga perusahaan, atau rumah tangga perusahaan menerima, tanda panahnya masuk, menerima uang atau rupiah untuk belanja barang dan jasa yang dikeluarkan oleh rumah tangga keluarga. Kita teruskan. Sekarang untuk yang produksi, rumah tangga keluarga menghasilkan faktor produksi. Rumah tangga keluarga memiliki faktor produksi. Tadi apa? Faktor produksi, SDA, SDM, skill dan modal. Tanda panahnya keluar. Rumah tangga keluarga mengeluarkan faktor produksi lah. Faktor produksi ini diminta oleh rumah tangga perusahaan. Contohnya seperti ini. Rumah tangga keluarga itu memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ini berarti tenaga kerja itu faktor produksi rumah tangga keluarga, memiliki tenaga kerja. Tenaga kerja ini bekerja di perusahaan. Berarti perusahaan ini memerlukan tenaga kerja itu faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga. Karena perusahaan itu sudah mendapatkan tenaga kerja, maka perusahaan harus mengeluarkan rupiah untuk belanja faktor produksi tadi. Kalau tadi perusahaan sudah menerima tenaga kerja, berarti harus membayar gaji, untuk membayar upah. Nah, upahnya diberikan pada siapa? Upahnya diberikan pada rumah tangga keluarga. Kenapa? Karena rumah tangga keluarga tadi yang sudah bekerja di perusahaan. Baik, seperti itu. Saya ulang lagi, kuncinya adalah dari perusahaan. Rumah tangga perusahaan mengeluarkan barang dan jasa. Karena mengeluarkan barang jasa, maka perusahaan akan menerima uang karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga keluarga sudah menerima barang dan jasa, maka harus mengeluarkan uang untuk belanja. Rumah tangga keluarga sudah mengeluarkan faktor produksi berupa sumber daya manusia atau tenaga kerja misalkan, maka rumah tangga keluarga akan mendapatkan upah. Rumah tangga perusahaan sudah menerima faktor produksi misalkan berupa tenaga kerja, maka rumah tangga perusahaan harus membayar upah atau gaji. Berarti kegiatan hubungan ini saling imbal balik, ya, seimbang. Ya, sekarang kita lihat, kita cek istilah titik-titik di bawah ini. RTP itu rumah tangga perusahaan atau rumah tangga pabrik misalkan. RTP titik barang dan jasa. Seperti tadi, ini kuncinya. Rumah tangga perusahaan apa? Menghasilkan. Nomor 2, RTK titik barang dan jasa. RTK itu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Ya, betul. Rumah tangga konsumen menerima barang dan jasa. Nomor 3, RTP titik faktor produksi. Rumah tangga perusahaan. Ya, betul. Menerima faktor produksi. Nah, terus RTK titik faktor produksi rumah tangga keluarga. Faktor produksi ini tadi tenaga kerja. RTK menyediakan faktor produksi. Nomor 5, barang dan jasa titik RTP.
barang dan jasa dikeluarkan rumah tangga perusahaan. Ketika ini jawabannya dikeluarkan, dihasilkan. Nomor 6, barang dan jasa titik-titik RTK rumah tangga keluarga. Isinya ya dipakai, digunakan. Nomor 7, faktor produksi titik-titik rumah tangga perusahaan. Ya dipakai, ini dipakai jawabannya. Nomor 8, faktor produksi titik-titik RTK. Faktor produksi berarti dihasilkan atau disediakan oleh RTK. Demikian ini sebagai latihan. Oke, terakhir, interaksi antar pelaku ekonomi yang terakhir. Ini banyak sekali. Ada rumah tangga keluarga RTK, ada rumah tangga produksi RTP, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri, ada lembaga keuangan atau bank. Kita mulai. Perusahaan dan pemerintah memperkerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Nah, dari rumah tangga keluarga ini menyediakan sumber daya alam. Sumber daya ini sama dengan faktor produksi kepada pemerintah. Rumah tangga keluarga itu bekerja di pemerintah. Rumah tangga keluarga juga bekerja di perusahaan. Paham? Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, karena rumah tangga keluarga, pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium, upah, dan gaji. Karena rumah tangga keluarga sudah bekerja di pemerintah, maka pemerintah harus membayar gaji kepada rumah tangga keluarga. Karena rumah tangga keluarga sudah bekerja di perusahaan, maka rumah tangga perusahaan atau RTP, rumah tangga produsen, harus membayar kepada rumah tangga keluarga. Berikutnya, penghasilan dibelanjakan untuk membeli barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, karena rumah tangga produsen ini sudah mengeluarkan barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga, maka rumah tangga keluarga harus membayar uang dan jasa pada rumah tangga perusahaan. Ini harus imbal balik terus, seimbang terus. Terakhir, sebagai pendapatan rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak pada pemerintah. Yang terakhir ini, rumah tangga keluarga harus membayar pajak kepada pemerintah lewat PBB. Terus pajaknya untuk apa? Pajaknya untuk membiayai pembayaran pajak, kan membiayai untuk pengeluaran pemerintah. Sebagian pendapatan rumah tangga akan disimpan di lembaga keuangan. Ini dipinjamkan oleh bank pada usaha, akan digunakan untuk investasi. Misalkan membeli saham, keluarga membeli saham, sahamnya itu akan diminta oleh rumah tangga. Modal akan diminta oleh rumah tangga produsen untuk pengembangan produksi. Berikutnya, di antara perusahaan-perusahaan ini ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Ini pengajuan luar negeri itu pasti ada ekspor dan impor. Ekspor tadi apa? Ekspor itu ketika barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah barang dari negara asing ke dalam negeri. Demikian materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik suka. Jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar dalam kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.